Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa kita memiliki dasar pengharapan untuk melakukan kebaikan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati dan sertai kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah untuk berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, pada umumnya ada dua hal yang mempengaruhi seseorang melakukan pekerjaannya. Yang pertama adalah motivasi. Ada orang-orang yang mendorong dia untuk melakukan pekerjaannya. Semakin banyak orang yang memotivasi atau mendukung, semakin dia semangat untuk melakukan pekerjaan itu. Yang kedua adalah orang-orang yang ingin menjatuhkan. Pendiriannya, semangatnya itu bisa dipengaruhi oleh perkataan orang lain yang ingin merendahkannya, yang ingin dia gagal. Kedua hal ini mempengaruhi seseorang dalam bekerja. Semakin banyak yang mendukung, semakin dia semangat. Ketika yang mendukung berkurang, semangatnya pun berkurang. Bahkan ketika ada yang menghina, yang ingin menjatuhkan, dia malah semakin drop dan ikut jatuh. Betapa ironisnya atau menyedihkannya jika hidup kita memang dipengaruhi oleh unsur dari luar diri kita. Apakah tidak bisa kerajinan kita, kebaikan kita itu tidak dipengaruhi oleh motivasi atau hinaan orang lain? Mau seberapa banyak orang yang mendukung kita, kalau memang kita memiliki kerajinan yang baik, biarlah kita tetap rajin. Biarlah kita tetap baik. Atau mau berapa orang yang mendukung kita, yang mengapresiasi kebaikan kita, atau bahkan tidak ada orang yang berterima kasih karena kebaikan kita, apakah kita tidak bisa tetap setia sebagai orang baik? Atau meskipun banyak orang yang menghina kita, yang mencaci maki kita, apakah kita tidak bisa tetap sebagai orang baik? Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, ada unsur yang ketiga, yaitu pengharapan. Pengharapan inilah yang membuat seseorang tetap baik meskipun dia dikhianati. Tetap setia meskipun kebaikannya tidak direspon. Timotius, dia tergolong muda dalam kisah ini, meskipun sebenarnya usianya sudah 30 tahun. Tapi bagi para penatua zaman dahulu, dia belum layak sebagai pemberita firman. Dia belum tergolong sebagai penatua yang bisa dicontoh. Sehingga dia mulai mundur karena perkataan orang. Tetapi Paulus mengatakan, mengapa perkataan mereka itu membuat engkau mundur? Jangan karena engkau muda, engkau dipandang rendah. Kita melayani bukan karena pandangan orang, bukan karena pujian orang. Tetapi kita melayani karena ada pengharapan dalam diri kita
kita percaya Allah itu Allah yang hidup dan akan diselamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Demikian juga Bapak Ibu saudara terkasih, kita diperintahkan atau didorong selalu untuk menjadi orang baik. Apa yang memotivasi kita? Apakah orang lain? Apakah respon orang? Karena terkadang ketika kebaikan kita tidak direspon, tidak dibalas, kita mungkin akan berkata, masih dia seperti itu, tidak mengucapkan terima kasih, tidak mengatakan apa-apa. Nah, ternyata firman Tuhan mengajarkan kepada kita, pengharapan kepada Tuhan itulah dasar satu-satunya kita melakukan perbuatan baik. Kita baik kepada siapapun, alasannya hanya pengharapan kepada Tuhan. Kita bertahan, kita selalu mengampuni. Mengapa kita diajarkan tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan? Dasarnya hanya satu. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang mampu menyelamatkan dunia ini. Oleh karena itu, jika kita adalah orang baik, tetaplah orang baik, tetaplah orang yang setia, tetaplah orang yang mengasihi. Tuhan yang menguatkan, Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan yang selalu memberkati, menguatkan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Berkati kami dalam setiap pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Biarlah semuanya berjalan dengan baik. Terimalah doa kami ini dalam nama anak Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.